Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Surga tanpa batas, surga perpisahan berkabung, atau sejenisnya, saya mungkin akan memikirkannya. Tapi tidak, saya tidak akan bekerja dengan Anda. Jadi tolong pergi, dan lupakan juga pikiran yang menyebabkan masalah bagi surga pedang sage. Kebetulan, aku akan segera mencapai level Godmid, dan aku tidak butuh bantuanmu untuk melakukannya. Bekerja dengan Anda saya tidak bodoh. Anda akan berkomplot melawan saya sejak awal, dan saya mungkin tidak akan pernah mencapai level Godmid. Apa kata pria itu? Wajahnya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Dan jika aku tidak pergi? Jika kamu tidak pergi, kata Yangki, maka kamu akan mati. Anda akan mati. Suasana langsung menjadi sangat tegang. Ini adalah Inspiring One, seorang pemimpin di surga darah bela diri peringkat ke-10. Bahkan lebih relevan, dia adalah dewa penjelmaan divisi ketiga, seseorang dengan kekuatan besar yang bisa memandang rendah hampir semua ahli dari dunia abadi manapun yang berperingkat lebih rendah. Namun Yangki tidak hanya menolak tawarannya, dia juga mengancam akan membunuhnya. Yangki benar-benar berhati-hati terhadap angin. Sejujurnya, dia tidak hanya menentang kekuatan Inspiring One ini, dia sebenarnya bertujuan untuk mengasimilasi dia. Dia sudah sangat menyadari betapa kuatnya Inspiring Ones, kemampuan mereka untuk mempengaruhi orang pada tingkat mental akan sangat membantu selama pertarungan. Saat ini, Yangki memiliki kekuatan yang tak bernasib, yang masa depan, dan yang bereinkarnasi, dan baru saja melahap yang tebas. Lebih jauh lagi, dia telah naik ke tingkat teladan abadi, dan siap untuk terus menjadi leluhur abadi dan bahkan kaisar abadi. Sejujurnya, tingkat-tingkat ke-9 Dao Demolisher tidak keluar dari pertanyaan, pada saat itu dia akan menjadi penguasa surga. Mempertimbangkan basis kultivasi dan cadangan kekuatannya, dia pada dasarnya adalah orang terkuat yang ada di bawah level Godmid. Jika dia bisa mengambil kekuatan dari dewa yang berinkarnasi, yang juga merupakan Inspiring One, dia kemudian akan memiliki 5 konstitusi khusus dan akan mampu menghadapi ratusan dewa temperet pada saat yang sama dan mengalahkan mereka semudah menghancurkan batu besar gelas minum. Lebih jauh lagi, selama pertarungan seperti itu, dia akan dapat menggunakan jimat Raja Surga Devourer untuk melahap energi sejati musuhnya. Untuk semua maksud dan tujuan, dia tidak akan terkalahkan. Belum lagi keuntungan yang akan didapat dari pertarungan semacam itu bagi darah satu dewa miliknya. Saat ini, darah itu telah mencapai tingkat 50% dan mendekati terobosan lain. Saat ini, dia berada pada level di mana dewa yang berinkarnasi tidak akan menemukan tugas yang mudah untuk mengalahkan dan membunuhnya. Pada akhirnya, Yangki ingin sekali mendapatkan kekuatan dari yang menginspirasi. Begitu dia mendapatkannya, dia bisa menuju ke Myriad Worlds Monarch Chart dan menggunakannya di Jade Stone Iblis-Iblis. Jika dia bisa mengasimilasi keinginan iblis abadi Jade Stone, dia pasti tidak akan kesulitan menembus level Godmid. Apa kamu ingin membunuhku, kau gila? Bukan bahkan orang yang paling datar sekalipun akan bereaksi dengan kemarahan terhadap kata-kata Yangki, apalagi dewa yang berinkarnasi dan yang menginspirasi. Sekarang sangat jelas bagi yang menginspirasi bahwa kekuatannya tidak akan bekerja pada Yangki, ekspresinya berkedip dan dia bersiap untuk menghancurkannya menggunakan basis kultivasi saja. Yang benar adalah bahwa tawarannya untuk bekerja sama dengan Yangki salah seperti dugaan Yangki. Dia telah berencana untuk akhirnya membunuhnya dan menyerap konstitusinya. Itu sebenarnya hal yang sama yang telah dia rencanakan untuk dilakukan pada Tracheles Slaser. Orang-orang yang menginspirasi selalu merupakan perencana yang bermuka dua, dan mereka tidak pernah menjadi orang baik. Dia melambaikan lengan bajunya dan semburan martial Dao True Energy diluncurkan, berdenyut dengan aura baja dan darah. Darah baja universal kosmos. Tangisan hantu dan ratapan para dewa bergema saat dunia baja dan darah menyebar, menutupi segalanya dan menyebabkannya bergetar. Jiwa pendendam melayang di sana-sini, yang tampaknya merupakan sisa-sisa semua orang yang telah terbunuh selama bertahun-tahun oleh serangan ini. Seketika, tekanan besar membebani Yangki saat serangan dahsyat itu mendekat. Yangki memotong tangannya di depannya, lalu memutar-mutarnya untuk menciptakan apa yang tampak seperti lubang hitam, tetapi sebenarnya mulut ular tua yang kacau balau. Kamu pikir kamu bisa menggunakan ular tua kekacauan primal untuk melahap energi vitalku? Anda benar-benar naif. Tingkat kultivasi Anda sangat lemah sehingga tidak ada harta magis atau teknik khusus yang akan membantu Anda. Bahkan konstitusi khusus Anda tidak akan membantu Anda. Menurutmu siapa aku?
sampah seperti Tracheles laser aku bisa membunuhnya dengan jentikan jari. Anda sama sekali tidak memahami perbedaan besar antara dewa yang berinkarnasi dan dewa yang marah, bukan dewa temperet tidak akan pernah mungkin melampaui dewa yang berinkarnasi. Memahami. Oh, serangan telapak tangan Yang Qi bertemu dengan sapuan lengan dari yang menginspirasi, dan energi vital baja dan darah mengalir ke Yang Qi. Seketika, Yang Qi terlempar ke belakang, jatuh di udara dan batuk darah seperti orang gila. Sepertinya dia telah terluka parah hanya dengan satu gerakan sederhana dari lawannya. Namun, bahkan saat dia jatuh di udara, dia mengambil energi di dalam dirinya dan mengirimkannya ke Myriad Worlds Monarch Chart. Yang benar adalah dia tidak terluka. Itu semua hanya akting. Saat basis kultivasinya tumbuh, menjadi lebih mudah untuk menjangkau lautan energinya dan membuka jalan menuju Myriad Worlds Monarch Chart. Dan ketika dia melakukan itu, mudah untuk menyalurkan kekuatan serangan yang masuk ke sana. Untuk semua maksud dan tujuan, menyerang Yang Qi seperti menyerang Myriad Worlds Monarch Chart. Dan Bagan Raja Segudang Dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh para ahli paling elit, bahkan anggota Legiun Dewa. Paling-paling, entitas seperti itu mungkin bisa sedikit mengguncangnya. Adapun Dewa Inspiring yang berinkarnasi ini, serangannya menghilang ke dalam peta seperti batu yang jatuh ke laut. Konon, energi vital tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, itu dibungkus dan dikirim meluncur ke arah keinginan iblis abadi dari Jade Instone. Dengan kata lain, Yang Qi menerima serangan Inspiring One dan menggunakannya pada Jade Instone. A3. Jade Instone benar-benar dipenjara dan tidak mampu bergerak, dan sayangnya Yang Qi tidak cukup kuat untuk benar-benar menyakitinya. Tapi sekarang semuanya berbeda. Seketika, sebuah celah muncul di sihir penangkal yang mengikat Jade Instone dan dia terkena pukulan langsung. Aura baja dan darah tampaknya mengandung kosmos itu sendiri dan langsung menimbulkan cedera besar pada energi vital Jade Instone. Apa sebenarnya yang terjadi di sini semburnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu seni sejati 9 kedalaman baja Blood Universal Kosmos? Itu adalah seni energi kelas dewa, dan itu pasti bisa menyakitiku. Tetapi Anda harus menjadi Mahadewa yang berinkarnasi sebelum Anda dapat mengolahnya. Kutukan, bagaimana anak nakal itu mendapatkan bantuan dari dewa yang berinkarnasi untuk membantu mengasimilasi saya ini benar-benar buruk. Saya menolak untuk mengikuti ini. Saya akan menentang surga dan membalikkan semua ini. Dia mulai mengirim serangan ganas ke lorong yang menghubungkan ke Yang Qi, tetapi Yang Qi hanya mengarahkan mereka keluar. Jadi, bocah, kamu akhirnya mencoba melawan. Terbang ke udara, Inspiring One meluncurkan serangan kartu truf ke Yang Qi. Seni sejati 9 kedalaman baja Blood Universal Kosmos. Sikap kedua darah baja mendominasi semua. Energi yang mendominasi mengalir ke dunia, tampaknya mampu menyerang semua yang ada di Sage Sword Heaven dan menghancurkan semuanya. Semua ahli terdekat melarikan diri dengan kecepatan tinggi, takut terjebak dalam baku tembak. Bahkan roh es pedang matriark gemetar ketakutan, sadar bahwa jika Yang Qi kalah dalam pertarungan ini, dia akan dibunuh, dan dia dan semua orang kemungkinan akan menemui nasib yang sama. Oh, sikap kedua mengenai Yang Qi, menabrak dadanya dan membuatnya terbang mundur, lebih banyak darah menyembur keluar dari mulutnya. Sikap ketiga darah baja tanpa batas. Langkah selanjutnya adalah serangan telapak tangan yang berlipat ganda menjadi ratusan miliar telapak tangan yang menghantam Yang Qi, memukulnya ke kiri dan ke kanan seperti bola karet dan mengirimkan sejumlah besar kekuatan ke dalam dirinya yang seharusnya meremasnya menjadi panekuk daging. Mereka yang menyaksikan pertarungan itu gemetar ketakutan melihat pemandangan yang mengerikan dan tahu betul bahwa jika mereka berada di posisi Yang Qi, mereka pasti sudah mati. Tetapi kenyataannya adalah bahwa meskipun Yang Qi batuk darah, dia tidak benar-benar terluka. Itu semua adalah tindakan untuk membuat Inspiring One terus menyerangnya. Kau tangguh, nak. Apapun konstitusi Anda, itu membuat Anda cukup kuat untuk bertahan hingga 3 langkah dari dewa yang berinkarnasi. Anda mungkin tidak mati, tetapi Anda terluka parah dan hal terbaik yang dapat Anda capai sekarang adalah melarikan diri hidup-hidup. Itu pasti karena jimat Raja Surga Devourer. Itulah satu-satunya penjelasan tentang bagaimana Anda bertahan begitu lama. Sayangnya, Anda bukan Raja Surga Devourer yang sebenarnya dan tidak mungkin Anda dapat menangani semua energi sejati yang saya pompakan ke dalam diri Anda dengan serangan-serangan ini. Bagus. Saya akan menggunakan semua kuda-kuda lainnya dari seni sejati 9 kedalaman baja Blood Universal Kosmos. Aku akan menghancurkan jimat ular kekaisaran itu dan mengambilnya sendiri. Maka tidak ada yang akan cocok untukku. Jelas? Tidak mungkin Inspiring One akan melewatkan kesempatan langka untuk mendapatkan beberapa jimat Raja Surga Devourer.
Darah baja menghancurkan dunia. Reinkarnasi nirvanik darah baja. Penempaan dewa darah baja. Polaritas 8 darah baja. Transmigrasi 9 darah baja. RUUMBLE. 5 gerakan menghantam Yang Qi, yang membalik dan jatuh. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun dia tidak dihancurkan. A3. Astaga. Di dalam Myriad Worlds Monarch Chart, Jade Instone berkedut dan menggeliat di bawah kekuatan serangan, secara bersamaan mengutuk Yang Qi sampai mati. Siapa ini bajingan apa dewa penjelmaan yang membantu bocah ini menyerangku? Begitu aku keluar dari sini, aku akan memotong urat dan kulitmu hidup-hidup. Mati kau, orang menyebalkan. Jade Instone hampir berbusa di mulutnya, namun sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan, serangannya semakin parah. Dan jika dia tahu bahwa Yang Qi benar-benar mengarahkan serangan dari Inspiring One kepadanya, dia akan pingsan karena marah. Sayangnya, kedua lawan Yang Qi benar-benar dalam kegelapan dan tidak tahu apa yang terjadi. Ini bagus, pikir Yang Qi. Aku membiarkan iblis menangani iblis, sementara aku hanya duduk di samping. Setelah Jade Instone kehilangan cukup banyak energi vitalnya, aku akan mengasimilasi keinginan iblisnya yang tak pernah mati dan seni energiku akan meningkat lebih jauh lagi. Saya harus bisa membunuh Inspiring One ini pada saat itu. Bahkan, saya yakin saya bahkan akan mampu menangani Proud Heaven. Kemudian saya bisa kembali ke dunia abadi Brahman dan mengungkap semua rahasianya sendiri. Mungkin aku bisa langsung pergi ke dunia masa depan untuk mencari ibuku dan pecahan segel legiun dewa lainnya. Saat Yang Qi merencanakan, dia melanjutkan tindakannya. Kedua lawannya masih sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Jade Instone mengira Yang Qi bekerja dengan sekutu yang kuat untuk menyerangnya, dan Inspiring One yakin bahwa dia baru saja akan membunuh Yang Qi dan mengasimilasinya. Namun, akhirnya, sang inspirasi mulai merasakan perasaan aneh. Ada lebih banyak anak nakal ini daripada yang terlihat, bukan? Dia sekarang cukup yakin bahwa Yang Qi benar-benar menyerap kekuatan serangannya. Dan dia bisa dengan jelas merasakan serangan balik dari Jade Instone, yang dia butuhkan untuk menggunakan energi vital untuk meniadakannya. Serangan balik itu sepertinya mengandung kekuatan dari seseorang yang telah mengolah dao iblis sampai ke tingkat dewa yang berinkarnasi. Jangan bilang basis kultivasi bocah ini memiliki beberapa kekuatan dewa yang berinkarnasi. Itu harus itu. Basis kultivasinya terlalu rendah. Tidak mungkin dia menyelesaikan semua yang dia miliki sendiri. Dia jelas memiliki beberapa entitas maha kuasa yang mendukungnya. Jika aku membunuhnya, makhluk yang maha kuasa itu mungkin akan muncul. Yah, tidak perlu gugup. Saya didukung oleh surga darah bela diri, jadi apa yang harus saya takuti setelah saya mendapatkan energi vital dan hartanya, saya akan pergi ke kultivasi terpencil. Ada kemungkinan besar aku bisa mencapai terobosan lain dan menjadi dewa penghancur divisi 4. Dewa hancur harus menghancurkan keilahian virtual mereka, lalu membentuknya kembali menjadi sesuatu yang lebih benar dan nyata dari sebelumnya. Itu adalah level yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan dewa yang berinkarnasi. Oh, dia melepaskan satu putaran serangan lagi. Transformasi 100 darah baja. Darah baja benar-benar tak terkalahkan. Darah baja merebut dewa. Darah baja benar void. Hati setia darah baja. Satu serangan demi satu membanjiri, membentuk api baja dan darah yang menelan Yang Qi. Namun, dia menyalurkan mereka semua ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart, menyebabkan Jade Instone menjerit dan melolong dengan amarah yang mematikan. Dewa yang berinkarnasi apa yang tertipu untuk bekerja untuk bocah itu? Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu membuang-buang energi vitalmu? Anda menyakiti kami berdua. Anda tidak mungkin menjadi tanpa pamrih. Jade Instone benar-benar bingung. Bahkan jika Yang Qi entah bagaimana telah meyakinkan dewa yang berinkarnasi untuk membantunya, orang itu seharusnya tidak bertindak terlalu jauh, sampai-sampai memperlakukan batu giok seperti musuh yang paling mematikan. Dewa yang berinkarnasi seperti itu bahkan tidak ada, bukan dia hanya tidak mengerti. Sedikit yang dia tahu bahwa itu bukan kasus seseorang yang mencoba membantu Yang Qi, melainkan seseorang yang berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Bagus. Jade Instone menggeram. Kurasa aku juga harus mempertaruhkan segalanya. 88 seni iblis giok mendalam keterampilan energi besar yang mengembalikan asal. Gemuruh. Energi iblis yang menghancurkan surga dan memadamkan bumi mengalir keluar, jenis yang bisa menggulingkan alam semesta. Sebuah tangan iblis terulur dari lautan energi Yang Qi, terbang langsung menuju yang menginspirasi. Mendera, dia tidak pernah bisa menduga bahwa Yang Qi memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di dalam dirinya. Dia segera menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi sebelum dia bisa bereaksi,
tangan iblis telah menghancurkan energi pertahanannya dan menghancurkan keilahian virtualnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia menderita luka parah. Anda, semburnya. Kemudian dia menggigit lidahnya, meludahkan seteguk darah yang berubah menjadi panah yang melesat dan menembak ke Yang Qi. Aku tidak pernah membayangkan kamu akan menyembunyikan sesuatu seperti itu. Anda menyembunyikan jimat kertas, bukan Anda didukung oleh Mahadewa yang berinkarnasi yang memberi Anda energi intisari Anima Destiny dalam bentuk jimat yang bisa Anda lepaskan dalam serangan tak terduga. Sayangnya untuk Anda, meskipun trik Anda berhasil, saya baru saja memukul Anda dengan panah pembunuh dewa energi vital darah baja saya. Kamu tidak akan hidup lebih lama lagi sekarang. Panah darah memasuki lautan energi Yang Qi, dan segera memasuki lorong ke Myriad Worlds Monarch Chart. Ketika menusuk ke dalam keinginan iblis Jade Instone, dia gemetar saat api baja dan darah menyelimutinya. Mahadewaku, dia benar-benar akan habis-habisan. Dia baru saja memukulku dengan panah dewa Anima Destiny saya turun ke 80% dari energi vital saya. Kehendak iblisnya berkedip-kedip tidak stabil, dia jelas mengalami luka yang begitu mengerikan sehingga dia bukan lagi iblis yang ganas dan mendominasi seperti sebelumnya. Yang mengejutkan Inspiring One, Yang Qi mulai tertawa dan meledak dengan bijak. Pada saat ini, dia terlihat lebih energi dan berbahaya dari sebelumnya. Bahkan saat dia melayang ke udara, cahaya bijak menyapu tubuhnya dan menghapus semua darah dan luka yang dia derita. Terima kasih banyak untukmu. Aku tahu kamu mengira kamu menyakitiku barusan, tapi kamu salah besar. Yang Qi seperti dewa dari surga yang telah turun ke dunia fana. Dia tidak terluka sama sekali, tetapi malah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dia adalah tipe orang yang bisa bersaing dengan dewa-dewa surga. Kau tahu, aku memiliki monster tak terkalahkan yang tersegel di dalam diriku, monster yang benar-benar mengeluarkannya untukku. Saya telah mengarahkan kekuatan Anda untuk menyerang dia, bukan saya. Tak lama, energi vitalnya akan habis dan aku akan mengasimilasinya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya biasanya hanya berdiri seperti orang idiot dan membiarkan seseorang memukul saya berulang kali? Butuh banyak darimu untuk menembakkan panah darah itu padaku, bukan, dan sekarang kau telah terluka oleh monster yang sama yang aku gunakan untuk melawanmu. Jadi, kemana Anda akan lari sekarang? Mengapa tidak menjadi anak yang baik dan membiarkan saya mengasimilasi Anda? Saya mengasimilasi pion Anda, Tracheles Laser, dan sekarang saya akan mengasimilasi Anda. Konstitusi dari Inspiring One akan sangat membantu. Yang Qi mengulurkan tangannya dalam serangkaian serangan yang berisi variasi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap serangan seperti sambaran petir surgawi, menyebabkan ledakan memekakkan telinga terdengar di mana-mana. Dia menggunakan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan, bahkan hukum alam Dao Agung. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditentang oleh siapapun. Suara mendesing. Dia menjadi garis yang bergerak jutaan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya saat dia menyerang yang menginspirasi. Sang inspirasi segera memanggil jubah kekacauan utamanya untuk membela diri, tetapi hal itu tidak berguna baginya. Jubahnya tercabik-cabik saat pukulan Yang Qi mendarat tepat di dadanya, lalu menembus tubuhnya menuju jantungnya. A3. The Inspiring One tersentak ke samping, hanya berhasil menghindari nasib hatinya yang tercabik-cabik. Sayangnya, ia menerima luka mengerikan yang terbakar dengan api yang hebat. Dari 36 siasat perang, mundur seringkali merupakan pilihan terbaik. Dia sepenuhnya menyadari aksioma itu, dan menyadari bahwa dia bukan tandingan Yang Qi. Disinilah dia, akan kalah dari seseorang dari dunia abadi tingkat rendah, seseorang yang jauh lebih muda darinya, dan karena masalah yang sangat tidak penting. Jelas, itu tidak bisa diterima. Tiba-tiba, dia menyala dengan cahaya warna baja dan darah, dan secara bersamaan mulai menyusut. Dalam sekejap mata, dia menjadi titik berkedip yang melesat ke atas dan menghilang. Yang Qi bergegas maju, mengulurkan tangan, dan meraih sesuatu. Bahkan saat dia melakukannya, sebuah suara bergema di telinganya. Aku akan mengingatmu, nak. Hal-hal tidak akan berjalan baik untukmu. Anda pikir Anda mengendalikan surga pedang Sage, sekarang Anda delusi. Semuanya di sini dikendalikan oleh surga darah bela diri, dan pemberontakan ini tidak akan luput dari perhatian. Ketika saya kembali, saya tidak akan menjadi Mahadewa yang berinkarnasi belaka. Begitu aku kembali, kamu mati. Mengabaikan suara itu, Yang Qi menatap telapak tangannya, di mana dia memegang gumpalan kecil daging dan darah yang menggeliat. Itu adalah bagian terakhir dari musuh yang baru saja dia lawan, dan meskipun dia berjuang untuk membebaskan diri dan terbang, Yang Qi memilikinya sepenuhnya di bawah kendalinya. Ini adalah daging dan darah yang bagus, dan mengandung beberapa aura dari yang menginspirasi.
Jika saya mengasimilasinya, saya akan memiliki sebagian kecil dari kekuatan yang menginspirasi. Meskipun saya tidak akan memiliki semua aspek dari tipe konstitusi, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Tanpa ragu-ragu, dia mengonsumsi saripatinya. Pertempuran telah berakhir. Tidak ada yang pernah bisa menebak bagaimana hal-hal akan terjadi. Yang Qi telah menebas Tracheles Slaser dan mengasimilasinya dengan mudah. Kemudian, ketika Inspiring One muncul dan semua orang mengira Yang Qi akan mati, dia membalikkan keadaan dan mengakhiri pertarungan dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Mereka yang hadir dan mengamati pertarungan itu menatap sekeliling dengan mulut menganga. Itu terutama berlaku untuk orang-orang dari Sekte Pedang Tebasan Dewa, yang merasa seperti sedang bermimpi. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, mereka akhirnya mulai pulih. Pemimpin sekte mereka sudah mati, dan tanpa seseorang untuk memimpin mereka, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Debu masih mengendap. Yang Qi telah membunuh Sektler Tracheles Slaser dari Sekte God Slashing Sword, dan juga memberikan pukulan pedih terhadap pendukungnya, seorang Inspiring One. Akibatnya, dia sekarang memiliki kendali penuh atas Sage Sword Heaven, dunia abadi peringkat ke-7 yang penuh dengan sumber daya yang berlimpah. Tak perlu dikatakan bahwa sumber daya yang sekarang dia miliki aksesnya jauh melampaui apapun dari surga Kaisar Titan, atau bahkan dunia abadi Brahman. Namun, dia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata perpisahan sang inspirasi. Dia telah berjanji untuk kembali dan menyebabkan lebih banyak masalah, dan rasanya tidak enak jika ancaman itu menghantuinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini, selain melupakan surga pedang Sage. Rencananya saat ini adalah membuat rencana bagaimana memanfaatkan tempat ini sebaik mungkin untuk memberi manfaat bagi dunia bawahnya. Sudah waktunya, untuk mengubah sistem planet Sage Monarch menjadi dunia abadi, pikirnya. Atau ini adalah periode kerusuhan ekstrim, dan menciptakan dunia abadi baru kemungkinan akan menarik banyak perhatian. Mungkin saya harus terus menyalurkan sumber daya di sana untuk ditimbun. Selain itu, menaikkannya ke dunia abadi peringkat pertama tidak akan ada gunanya, dan tidak akan membawa manfaat apapun. Itu hanya akan membuat tempat itu menjadi target besar. Menjadikan sistem planet Sage Monarch sebagai dunia abadi peringkat pertama akan membuatnya setara dengan Titan Emperor Heaven. Bahkan, mungkin mulai lebih kecil dari itu. Dunia abadi di sekitarnya pasti akan memperhatikan, dan kemungkinan besar akan mengirim orang untuk mencoba menaklukkannya. Yang Qi juga tahu bahwa, di beberapa lokasi, dunia abadi yang baru naik menjadi target para ahli top, yang akan mencoba mengasimilasi mereka untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Meskipun dia cukup yakin dia bisa bertahan melawan orang-orang seperti itu, dia juga tidak ingin mengalami kesulitan itu. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menimbun sumber daya yang cukup untuk membuat sistem planet Sage Monarch menjadi dunia abadi peringkat kelima, paling tidak. Sebuah tempat di tingkat yang kira-kira sama dengan dunia abadi Brahman akan dapat berdiri sendiri di tengah hutan tak berujung dari dunia abadi lainnya. Faktor lain yang berperan dalam situasi ini adalah dia benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan ketika harus menciptakan dan meningkatkan dunia abadi. Belajar sedikit lebih banyak mungkin akan menjadi hal yang baik. Saat Yang Qi memikirkan semua hal ini, Roh Es Pedang Matriark merenungkan berapa lama penundaan biasanya menyebabkan masalah, dan berkata, "Saudara Taois Kuning, Anda telah membunuh pemotong tanpa jejak dan mengusir dewa yang berinkarnasi. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Kita semua di sini siap menerima pesanan." Orang-orang tidak yakin apa yang harus dilakukan saat ini, jadi Anda harus bertindak cepat untuk mencegah penyebaran berita. Jika dunia abadi di bawah kendali kita mengetahui apa yang telah terjadi, itu bisa menyebabkan masalah besar. Banyak dari mereka mungkin mencoba membebaskan diri dari aturan kita dan membelot ke dunia abadi yang berperingkat lebih tinggi. Dan surga binatang kuno selalu ingin menyerang kita, yang bisa berubah menjadi bencana besar. Yang Qi mengangguk. Ya, itu poin yang bagus. Terima kasih untuk pengingatnya. Prioritas utama kami sekarang adalah memenangkan hati rakyat dan memastikan mereka mengakui kesetiaan kepada Anda. Gemuruh. Aliran energi tanpa batas melesat keluar dari Yang Qi, memenuhi langit dan bumi, mencapai sudut terjauh dunia abadi dan menguncinya sepenuhnya. Segera, dia bisa merasakan hukum magis dunia ini, yang didasarkan pada esensi Dao Pedang. Biasanya berbicara, dia tidak akan mampu mengendalikan mereka, tapi setelah mengasimilasi satu tebasan itu adalah cerita yang berbeda. Tracheles Slaser telah menghabiskan bertahun-tahun berlatih kultivasi di sini, menghirup dan menghembuskan esensi tempat ini. Dia pada dasarnya menyatu dengan dunia abadi di sekitarnya, dan sekarang Yang Qi telah menyerapnya, dia dapat dengan mudah mengendalikan tempat itu. Semua orang yang hadir gemetar ketakutan.
Mereka semua merasa bahwa malapetaka sedang membayangi kepala mereka, dan mereka tahu bahwa tidak ada tempat untuk lari. Mereka adalah pemimpin surga pedang Sage, oleh karena itu tidak ada yang bisa mereka hubungi untuk meminta bantuan. Aku telah mengunci semua jalan masuk dan keluar dari dunia abadi ini. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri. Roh es pedang matriark, aku tidak tertarik dengan tempat ini. Silakan dan satukan dunia abadi ini menjadi satu sekte pedang di bawah kendali Anda. Setelah itu, saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Jika Yang Qi menahan diri dari mengambil kendali atas dunia abadi sendiri, itu akan membuatnya lebih fleksibel dalam bencana yang akan datang. Karena itu, dia menyerahkannya kepada Sword Matriarch Ice Spirit. Sebuah tahta besar tiba-tiba muncul, di mana dia duduk dan menunggunya untuk menangani masalah. Sektlord Emtidit, majulah, kata Sword Matriarch Ice Spirit. Dia memiliki kendali sekarang, serta dukungan Yang Qi, jadi, dia tidak takut pada apapun. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan dunia abadinya, dan tentu saja dia akan mulai dengan sekte yang paling membencinya terutama sektenya. Kau kupu-kupu malam, aku lebih baik mati daripada tunduk padamu. Para pemimpin sekte pedang kematian kosong, dengarkan perintahku. Lebih baik menjadi pecahan batu giok daripada menjadi ubin tanah liat yang utuh. Jadi melarikan diri, aku akan mengambil sikapku, dan kalian semua melarikan diri dari sini. Bahkan jika hanya satu dari kalian yang berhasil, kalian dapat bekerja keras untuk membalas kematianku. Sektlord Emtidit melambaikan tangannya, mengirimkan seberkas cahaya pedang menebas ke arah Yang Qi, berharap untuk menunda dia cukup lama untuk memungkinkan murid-murid sekte pedang Emtidit untuk melarikan diri. Kamu bunuh diri sembrono, bukan, kata Yang Qi. Pergi. Cahaya pedang hancur dan Sektlord Emtidit terkunci di tempatnya, tidak bisa bergerak, terikat oleh hukum magis ruang angkasa. Yang Qi tidak menggunakan energi sejati apapun, hanya kabar gembira dari Mahadewa. Kamu pikir sekte pedang Emtidit kamu dapat melarikan diri dalam keadaan seperti ini, lanjutnya. Aku mengunci seluruh dunia abadi ini. Dan bahkan Mahadewa yang berinkarnasi dan yang menginspirasi pun tidak cocok untukku. Jadi menurut Anda apa yang bisa Anda lakukan? Kehendak ilahi dari dewa yang berinkarnasi dapat mencakup seluruh dunia abadi peringkat ke-10, dan aku sama kuatnya dengan itu. Apa? Menurutmu aku mencoba menarik yang cepat padamu atau semacamnya? Itu benar, kata Roh Es Pedang Matriarch. Lari kemana saudara Taois Kuning? Tolong, saya mohon, izinkan saya untuk berurusan dengannya. Aku akan mengupas dagingnya dari tubuhnya sedikit demi sedikit dan menggunakan penderitaannya untuk menyelesaikan kebencianku. Jika itu yang kamu inginkan, baiklah. Dia benar-benar tidak bisa bergerak, jadi lakukan sesukamu. Akhirnya, teror muncul di mata Sektlord Emtidit. Saudara Taois Kuning, maksud saya, Senior Kuning, saya tahu bahwa saya salah di sini. Tolong, biarkan aku lolos dan aku tidak akan menyebabkan kerusakan lagi. Saya tidak akan menentang Sekte Pedang Roh Es. Saya akan mengakui kesetiaan kepada Anda. Dan, benar, saya bahkan akan menyerahkan semua murid sekte saya untuk menjadi budak. Tolong, lepaskan saja hidupku. Benar-benar mengabaikan kata-katanya, Sword Matriarch Ice Spirit berkata, mati. Pedang bijak King Life Killer terbang keluar dan mengiris Sektlord Emtidit yang menjerit menjadi beberapa bagian. Mereka jatuh ke tanah, gumpalan darah dan darah kental yang menggeliat yang sepertinya ingin membentuk kembali bersama menjadi bentuk manusia, tetapi tidak mampu. Sektlord Emtidit telah dipotong menjadi ribuan keping, tetapi tidak mati. Dan setiap bagian didera dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Itu adalah kengerian yang seperti yang diharapkan di neraka, dan merupakan jenis siksaan terburuk yang mungkin dari Dao Pedang. Berkat kekuatan pedang bijak King Life Killer, Sektlord Emtidit bahkan tidak bisa membunuh dirinya sendiri. Jiwanya dipaksa untuk menanggung siksaan. Jeritan kesakitan yang dia buat pada saat sebelum dipotong-potong masih melekat di hati semua orang yang hadir, menyebabkan wajah mereka kehabisan darah, dan keringat dingin keluar di sekujur tubuh mereka. 3 hari 3 malam sebelum energinya akhirnya habis. Semua orang yang hadir begitu ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani berpikir untuk mencoba melarikan diri. Sejauh yang mereka tahu, monster Yang Qi akan melihat siksaan seperti itu menimpa mereka. Mereka telah ditakuti untuk tunduk yang akan memastikan mereka tidak pernah bertindak keluar jalur. Pedang 17, majulah. Baik, Sword 17 berkata, melompat ke tempat terbuka. Asimilasi dia. Sword 17 segera mulai mengambil energi intisari dari Sektlord Emtidit. Sektlord adalah seorang Godmit yang telah mengolah Dao Pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Setelah membersihkan energi intisarinya dengan Sagevire, Yang Qi mengirimkannya ke SWOT 17. SWOT 17 dapat segera mengasimilasi sebagian darinya, tetapi menyimpan sisanya untuk digunakan nanti itu jelas terlalu banyak kekuatan untuk dia tangani sekarang. Saudara Taois Kuning, apa yang kita lakukan dengan semua orang dari Sekte Pedang Pemotong Dewa Pemotong pelacak-pelacak mereka sudah mati? Haruskah kita membunuh Inexorable Slasher juga? Saya ragu dia akan menawarkan kesetiaan, dan mengingat kebencian di hatinya dia pasti akan menimbulkan masalah nanti. Saat dia berbalik untuk melihat pembantai yang tak terelakkan, dia berlutut. Saya akan mengakui kesetiaan, katanya. Tracheles Slasher bertindak sendiri, dan untuk masalah yang dia timbulkan, dia pantas mati di tangan Dewa Surga. Untuk selanjutnya, saya mempersembahkan iman saya kepada Dewa Surga ini. Saya akan menjadi orang percaya dan melakukan apapun yang dia minta. Dengan harapannya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, pembantai yang tak terelakkan bersedia memperlakukan Yang Qi sebagai Dewa Surga. Baik, kata Yang Qi sambil mengangguk. Saya menerima. Iman dari dewa yang temperet akan sangat berguna. Jelas lebih baik daripada membunuhmu. Melambaikan tangannya, dia mengirim seberkas cahaya Sagelite ke kepala Slasher yang tak terelakkan. Itulah cahaya iman saya. Jika Anda pernah berpikir untuk merencanakan melawan saya akan tahu, dan upaya Anda untuk menyelamatkan diri akan sia-sia. Tentu saja, Yang Qi sudah lama mulai mengumpulkan orang percaya dan menggunakan kekuatan iman mereka, yang merupakan salah satu jenis kekuatan paling murni di langit dan bumi, berkah dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Di zaman kuno, penguasa yang berdaulat telah menerima berkah seperti itu dari para dewa yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Berkat dari legiun para dewa itulah yang menyebabkan terciptanya segel legiun dewa. Segel itu telah tersebar ke masa lalu, sekarang, dan masa depan. Akibatnya, tidak mungkin untuk bersatu saat ini. Tentu saja, keyakinan para dewa jauh melampaui keyakinan makhluk hidup biasa. Semakin kuat basis kultivasi dan jiwa mereka yang menawarkan keyakinan, semakin besar kekuatan yang akan diberikannya. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa bermanfaatnya bagi Yang Qi untuk memiliki keyakinan dari Dewa Temperet Divisi kedua. Kedepan, kultivasinya akan mengalami transformasi yang signifikan. Lebih jauh lagi, klon pembunuh abadinya akan dapat mengambil manfaat dari kekuatan iman yang tak terbatas, memungkinkan dia untuk memiliki kendali yang lebih besar atas medali warisan Raja Immortal Slayer dan mendorongnya lebih dekat ke titik mampu membangkitkan kembali kehendak Raja Immortal Pembunuh. Reaksi awal Slasher yang tak terhindarkan terhadap tembakan Sagelite ke arahnya adalah menolaknya. Sejujurnya, dia sudah penuh dengan plot licik dan intrik, dan berharap untuk membalas dendam suatu hari nanti. Namun, dia juga menyadari bahwa dia tidak punya pilihan sekarang. Karena itu, dia tidak melawan. Cahaya memasukinya, dan dalam beberapa saat pikirannya untuk membalas dendam memudar dan dia menjadi orang percaya yang sejati. Tuanku, katanya, dan hampir seolah-olah dia telah memperoleh 1 dari 3.000 konstitusi khusus dan menjadi seorang yang saleh. Bersujud di tanah, dia berkata, Tuanku, Anda adalah raja yang paling mulia. Sejak saat itu, saya akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Anda dan menjalankan keyakinan sepenuhnya. Berkat-Mu akan membawa kemuliaan bagi semua ciptaan. Bahkan jika saya harus mengorbankan hidup saya sendiri, saya akan memastikan bahwa kehendak dan keagungan Anda dilindungi dan dipertahankan. Bagus, kata Yang Qi. Melambaikan tangannya dengan acuh, dia berkata, sekarang berdirilah ke samping. Yang Qi sudah bisa merasakan dirinya tumbuh lebih kuat, berkat memiliki orang percaya baru yang kuat. Lebih jauh lagi, dia memiliki kendali penuh atas pikiran pembantai yang tak terelakkan. Pria itu sekarang akan melakukan apapun yang diinginkan Yang Qi tanpa ragu-ragu atau perlawanan sedikitpun. Dia bahkan akan pergi sejauh untuk membunuh dirinya sendiri. Sempurna, aku bisa mengirimkan kekuatan iman ini ke klon pembunuh abadiku, yang akan membantunya mengendalikan jiwa Raja Pembunuh Abadi saat jiwanya terbangun sepenuhnya. Kalau tidak, keinginannya mungkin akan mencoba menguasaiku. Yang Qi sepenuhnya menyadari bahwa medali warisan Raja Pembunuh Abadi tidak seperti segel Legiun Dewa, sebaliknya, mereka adalah bencana yang menunggu untuk terjadi. Pemotong yang tak terelakkan, kata Roes Pedang Matriark, sekarang setelah Anda benar-benar percaya pada Taoist Brother Yellow, mengapa Anda tidak memberitahu kami di mana menemukan saudara kedua Anda, Sadoles Slasher? Dia perlu dibunuh, atau menjadi orang yang benar-benar percaya pada Taoist Brother Yellow. Jika tidak, dia akan menjadi bahaya bagi kita dan dunia abadi kita. Sekte Pedang Tebasan Dewa selalu dijalankan oleh 3 bersaudara. Kakak tertua adalah Tracheles Slasher, The Slashing One. Kakak kedua adalah Sadoles Slasher,
yang jarang terlihat di depan umum. Bahkan, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Namun, siapapun yang menolak untuk mematuhi ajaran dan aturan sekte pedang pemotong dewa akan berakhir mati di tangannya. Adapun Slaser yang tak terelakkan, dialah yang menangani sebagian besar urusan sehari-hari. Yang benar adalah Sadoles Slaser juga memiliki konstitusi unik yang membuatnya tidak lebih lemah dari Slashing One. Dia adalah infiltrasi, dan saat ini, dia sedang menyamar di dunia abadi peringkat ke-10, bekerja untuk menjadi dewa yang berinkarnasi. Sayangnya, bahkan aku tidak tahu dunia mana itu, dan aku tidak punya cara untuk menghubunginya. Tuanku, mengapa tidak menggunakan saya sebagai umpan untuk memancingnya kembali ke sini, maka Anda bisa memiliki yang menyusup sebagai orang yang benar-benar percaya. Yang Qi mengangguk. Itu terdengar seperti rencana yang bagus. Kalian tiga bersaudara benar-benar luar biasa. Salah satu dari Anda adalah yang menebas, dan satu lagi adalah yang menyusup. Sepertinya Anda satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi khusus. Orang tuamu pasti sangat unik. Baik, tunggu di sini untuk saudara kedua Anda. Saat dia melakukan kontak denganmu, aku akan tahu. Akhirnya, saya dapat menambahkan konstitusi Infiltrating One ke koleksi saya. Beralih ke SWOT 17, dia berkata, aku akan meninggalkanmu sebagai penanggung jawab di sini. Saya akan membuat lorong menuju sistem planet Sage Monarch untuk memungkinkan orang-orang dari sana datang ke sini untuk pelatihan. Pilih murid terbaik dan paling berbakat dari Sage Monarch Society. Surga Kaisar Titan terlalu kecil dan lemah untuk memungkinkan pertumbuhan sejati, tetapi surga pedang Sage berbeda. Juga, ambil sumber daya atau hukum magis apapun dari sini yang Anda butuhkan dan kirimkan ke dunia bawah. Kita perlu mulai membangun kekuatan dan cadangan untuk mendorong sistem planet Sage Monarch ke tingkat dunia abadi. Tentu saja, kata pedang 17. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Berada di surga pedang Sage telah meningkatkan basis kultivasi pedang 17, dan dia hanya akan terus tumbuh lebih kuat saat dia mengembangkan teknik pedangnya yang dalam. Dia pasti bisa menangani masalah dengan baik. Adapun Yang Qi, dia sudah sekuat dewa yang berinkarnasi, jadi itu adalah tugas yang mudah baginya untuk membuka jalan ke dunia bawah. Untuk sistem planet Sage Monarch memiliki infus kekuatan dan sumber daya dari dunia abadi peringkat ke-7 menyebabkan hukum magisnya tumbuh lebih kuat. Planet emas terbentuk di mana-mana dalam sistem planet Sage Monarch, yang dapat digunakan oleh para pembudidaya Dao untuk menempa pedang terbang dan harta magis lainnya yang merupakan barang bawaan abadi, diisi dengan energi abadi. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari klan yang bersorak, dan para pemimpin, seperti Yang Zan dan semua saudara kandung Yang Qi, mau tidak mau merenungkan apa yang akan terjadi di masa depan. Bagus sekali, sempurna, dengan bagian yang telah dibuka. Kakak sulung dan yang lainnya dari Invincible Society datang ke Sage Sword Heaven dan mulai mengumpulkan sumber daya. Sementara itu, Yang Qi mengambil harta magis yang diperolehnya dari Castle Heaven Devil dan menyerahkannya kepada ayahnya untuk dibagikan kepada Sage Monarch Society dan Yang Clan. Dengan peningkatan itu, Yang Zan akan dengan mudah dapat bertahan melawan God Mites biasa, atau setidaknya melarikan diri dengan nyawanya. Semuanya berjalan lancar. SWOT Matriarch Ice Spirit mengurus sebagian besar urusan sehari-hari, dan didukung oleh Inexorable Slaser. Banyak hari berlalu, murid-murid dari sistem planet Sage Monarch menjalani pelatihan mereka, dan mereka semua tumbuh lebih kuat sebagai hasilnya. Pada titik ini, sistem planet Sage Monarch telah mencapai tingkat yang sama sekali tidak kalah dengan dunia abadi. Ada puluhan demi puluhan ribu dunia abadi lainnya yang tunduk pada Sage Sword Heaven, dan juga memungkinkan untuk mengumpulkan sumber daya dari tempat-tempat itu untuk membantu pertumbuhan sistem planet Sage Monarch. God Relic dan formasi mantra memperkuat sistem planet Sage Monarch, dan ada budak abadi yang terus-menerus bekerja untuk memperkuat ruang abu-abunya. Inti dari semuanya adalah Sage Monarch Collegium. Ketika saatnya tiba, Yang Qi berencana agar klon pembunuh abadinya mengirim Jade Instone ke sana, bersama dengan keilahian virtual dari ratusan dewa temperet, untuk memicu dorongan untuk menjadi dunia abadi. Namun, pekerjaan yang sedang berlangsung tidak membutuhkan pengawasannya. Klan dan saudara-saudaranya yang bersumpah akan menangani semuanya, dan dalam prosesnya mungkin saja beberapa dari mereka bahkan menjadi God Mites. Saya harus kembali ke dunia abadi Brahman. Awalnya, saya pikir saya bisa menggulingkan tempat itu sendiri, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan Inspiring One, tampaknya tempat itu sebenarnya adalah pos terdepan untuk dunia masa depan. Pasti ada banyak ahli yang bersembunyi di sana. Saya harus sangat berhati-hati. Dunia masa depan adalah peradaban yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Dao abadi dan dewa, dan itu mengarah pada kekuatan yang menakutkan.
Yang Qi kabur dan meninggalkan Sage Sword Heaven. Sudah waktunya untuk mulai membuka rahasia dunia abadi Brahman. Misinya adalah pergi ke Regal Event Heaven dan mencuri jimat King Heaven Devourer dari August Patriarch Fire Dragon. Sudah 2 tahun sejak misi itu dibagikan, dan Yang Qi tidak hanya berhasil, dia juga menaklukkan dunia abadi peringkat ke-7. Itu adalah perkembangan yang benar-benar mengejutkan yang jelas-jelas tidak bisa dia ungkapkan kepada publik. Setelah tiba di dunia abadi Brahman, dia sekali lagi menyamar sebagai Huyanmeng, anak Brahma. Mempertimbangkan seberapa banyak dia telah maju sejak pergi, pandangannya tentang dunia abadi Brahman sekarang berbeda. Dia bisa melihat bahwa di tengah-tengah Institut Brahman, ada jalan tertutup, yang dia tahu mengarah ke dunia masa depan. Seperti yang saya harapkan, dunia abadi Brahman dipenuhi dengan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ditebak siapapun. Mengingat Proud Heaven yang membangunnya, saya tidak bisa meremehkan tempat ini. Saya pikir tempat pertama saya harus memulai penyelidikan saya adalah keserupaan ilahi dari Proud Heaven sendiri. Mungkin saya bisa menemukan beberapa petunjuk di sana yang akan membawa saya ke arah ibu saya. Meskipun, saya merasa bahwa Proud Heaven membawanya ke dunia masa depan. Pertemuannya dengan sang inspiratif bisa dibilang kebetulan. Tanpa informasi yang dia peroleh selama pertemuan itu, tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama dia akan mulai mengungkap rahasia dunia abadi Brahman. Suara mendesing. Saat Yang Qi melanjutkan perjalanannya, dia mempertimbangkan fakta bahwa masih ada sekitar 1 tahun tersisa sebelum waktunya tiba untuk melaporkan bahwa misinya telah selesai. Itu adalah berapa banyak waktu yang dia miliki untuk mempelajari semua yang dia bisa, dan juga membuat rencana baru. Lagi pula, ketika saatnya tiba untuk menyerahkan misi, identitasnya sebagai Huyanmeng tidak akan berguna. Mengapa dunia abadi Brahman mengubah tenggat waktu misi dari biasanya 100 tahun menjadi hanya 3 tahun? Sungguh perbedaan yang dramatis. Bagaimana mereka mengharapkan anak-anak Brahma menyelesaikan misi bagaimanapun, saya sekarang memiliki waktu 1 tahun untuk mencoba memperoleh beberapa konstitusi yang lebih unik. Misalnya, ada Brahma Erudite, sang pemindah surga. Dan anak tertinggi dari Brahma, Brahma Ekosilek, yang adalah yang tercerahkan. Dengan konstitusi mereka, saya bisa membuat kemajuan yang signifikan menuju tingkat Gatmit. Dia sangat tertarik pada konstitusi yang tercerahkan. Sebagai anak Brahma, mudah baginya untuk melewati sungai Brahman dan masuk ke kedalaman dunia abadi. Saat dia melakukannya, dia melihat kekuatan tak berwujud yang bergerak, sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh demolisers biasa. Hampir seolah-olah energi vital dan hukum magis di daerah itu menggelegak. Itu pasti sesuatu yang hanya akan diperhatikan oleh para leluhur Gatmit. Itu adalah bukti bahwa dunia abadi ini akan naik ke peringkat yang lebih tinggi. Tetapi pada saat yang sama, ada energi destruktif yang muncul di kedalaman Institut Brahman. Aku berani bertaruh dunia abadi Brahman akan menjadi dunia abadi peringkat ke-6 atau ke-7. Ketika dia fokus pada jimat yang merupakan Institut Brahman, dia bisa merasakan lorong yang disegel, dan tahu bahwa itu sangat kuat sehingga dia akan dihancurkan jika dia membukanya. Mungkinkah kekuatan dari dunia masa depan yang akan mendorong dunia abadi Brahman ke peringkat yang lebih tinggi? Mungkin, biasanya, tidak mungkin melakukan perjalanan dari masa depan ke masa sekarang. Tetapi dunia masa depan telah bersatu, dan pemimpinnya seperti saya, seseorang dengan segel Legiun Dewa. Dan siapapun pemimpin itu, kemampuan ilahi mereka jauh lebih unggul daripada milikku. Seluruh upaya untuk mendirikan benteng di masa sekarang, dan memperluas pengaruh dan wilayah, harus menjadi upaya untuk menemukan segel Legiun Dewa saya. Untuk menemukan saya. Masuk akal mengapa dunia masa depan memilih dunia abadi Brahman sebagai benteng, alih-alih beberapa lokasi yang lebih tinggi. Seseorang pasti telah meramalkan bahwa segel Legiun Dewa akan muncul di wilayah surga Kaisar Titan, dan khususnya sistem planet Kaisar Titan. Mungkin mereka bahkan telah mempersempit lokasi ke benua kaya subur, meskipun itu tampaknya tidak mungkin. Terlepas dari itu, malapetaka dari masa depan kemungkinan akan berakhir dengan fokus pada Yang Qi sendiri. Aku tidak bisa membiarkan lorong ini tetap ada. Saat ini mereka hanya mengirim kekuatan, tetapi selanjutnya akan menjadi sumber daya, dan setelah itu, tentara. Jika mereka mengirim ahli dari masa depan untuk mulai mencari saya, berapa lama saya bisa bertahan yang mengatakan, mungkin saya bisa menggunakan lorong untuk sampai ke dunia masa depan saya sendiri. Satu-satunya downside adalah bahwa siapapun yang memiliki segel Legiun Dewa di sana akan merasakan milikku. Aku harus mencari cara untuk menutupi auranya. Mungkin satu-satunya cara adalah mendapatkan ke-9 medali warisan Raja Immortal Slayer. Atau paling tidak, 6 di antaranya.
Pikiran Yang Qi beroperasi seperti mesin yang diminyaki dengan baik saat dia mempertimbangkan segala macam rencana dan kemungkinan. Begitu dia tiba, dia menemukan Hulatu. Tuanku, Anda akhirnya kembali. Apakah Anda membunuh August Patriarch Fire Dragon dan mendapatkan jimat itu? Masih ada 1 tahun tersisa untuk misi, yang tidak banyak waktu. Suasana di sini di Institut Brahman sangat tegang. Orang-orang mengatakan bahwa parlemen para tetua dan para leluhur Gatmit sedang dalam sesi, bersiap untuk mendorong dunia abadi kita ke tingkat yang lebih tinggi. Saya merasa beberapa perubahan besar akan datang. Iya, aku membunuh naga api Patriarch Augustus. Dan saya juga menyelesaikan beberapa hal lain, meskipun itu bukan urusan Anda. Mari kita pergi ke Institut Brahman. Bukankah Anda mengatakan ada kemiripan surgawi dari surga yang bangga di sana? Itu benar, tuanku. Keserupaan surgawi bangga surga ada di kuil tidak dikenal. Sebenarnya, ada kemiripan ilahi dari banyak ahli top di sana, termasuk semua leluhur pendiri. Anak-anak Brahma dapat pergi ke sana untuk memberikan pemujaan dan mendapatkan inspirasi dari patung-patung, dan terkadang, berkah. Jika seorang patriark yang diberikan bersikap baik kepada salah satu anak Brahma, kekuatan dewa yang tertinggal di patung-patung itu dapat menghadiahi mereka. Misalnya, Brahma Ekosilet pernah memperoleh item dewa dari salah satu kemiripan ilahi. Saat mereka berjalan bersama ke Institut Brahman, Yang Qi merasa lebih dari sebelumnya bahwa ada kekuatan besar yang mendidih di bawah kaki. Itu menakutkan, membuatnya merasa seperti sedang berjalan di tepi gunung berapi. Ini adalah kekuatan dewa yang disegel dari dunia masa depan, tempat yang telah menyatukan miliaran demi triliunan dunia abadi menjadi satu kerajaan besar, diperintah oleh seseorang dengan segel legiun dewa. Fakta bahwa kekuatan seperti itu mengejar segel legiun dewanya sendiri menyebabkan Yang Qi bergidik. Saya tidak akan terkejut jika ada patriark pendiri lain yang juga yang masa depan, pikir Yang Qi. Konon, pemuda berbaju kuning itu juga dari masa depan, dan dia hanyalah orang biasa yang, secara kebetulan, melakukan perjalanan ke periode waktu ini. Tak lama, Hulatu dan dia sudah berada di depan kuil tak dikenal. Anak-anak Brahma datang dan pergi. Beberapa bersemangat tinggi, mereka jelas orang-orang yang telah menyelesaikan misi mereka meskipun hanya 2 tahun telah berlalu. Yang lain cemberut di ambang air mata, mereka belum menyelesaikan misi mereka, dan jelas telah kembali ke institut dengan harapan mendapatkan bantuan dari orang lain. Dan ada anak-anak Brahma lainnya yang tampaknya mengetahui informasi rahasia berjalan-jalan dengan senyum misterius di wajah mereka. Beberapa penatua tampak sangat sibuk. Banyak yang kembali dari lokasi yang jauh dengan pengiriman materi yang dibawa ke kedalaman Institut Brahman. Suasana sangat tegang, dan mesin-mesin perang terlihat di mana-mana. Bahkan orang bodoh yang paling tolol pun akan tahu bahwa perubahan besar sedang berlangsung. Namun, sementara banyak orang akan berasumsi bahwa itu semua berpusat di sekitar peningkatan dunia abadi, Yang Qi tahu bahwa kebenarannya lebih rumit. Mungkin dunia abadi Brahman akan naik ke peringkat ke-10 atau lebih, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk memungkinkan kedatangan pasukan masa depan. Bahkan sepasukan orang biasa yang melakukan perjalanan ke masa kini dari masa depan akan dibaptis oleh proses tersebut, berakhir sebagai masa depan dengan kecakapan bertarung yang menakutkan. Dan tidak mungkin dunia masa depan akan mengirim pasukan rakyat jelata. Mereka jelas akan mengirim pasukan krek. Berkat ingatan pemuda berbaju kuning, Yang Qi tahu bahwa dunia masa depan memiliki pasukan yang dipenuhi dengan Gatmites Divisi 9, orang-orang yang hampir menjadi legiun dewa. Selama berabad-abad, anak-anak Brahma telah datang ke kuil tak dikenal dengan harapan mendapatkan bantuan dari keserupaan ilahi di sana. Itu bahkan lebih benar sekarang, mengingat berapa banyak anak Brahma yang memiliki misi untuk diselesaikan. Itu benar-benar kasus memeluk kaki Buddha hanya dalam 1 jam ke Bumahadewa. Saat Yang Qi dan Hulatu bersiap untuk masuk, mereka melihat Brahma Erudite berjalan keluar. Mereka mengunci mata, dan Brahma Erudite melontarkan senyum kejam. Yah, kalau bukan Hulatu dan Huyanmeng, 2 orang menyebalkan itu. Kalian berdua pasti sedang terburu-buru. Tidak menyelesaikan misi Anda, kan? Jadi Anda datang untuk meminta bantuan dari para leluhur. Sayangnya, rupa ilahi tidak akan memberi Anda sedikit bantuan. Hulatu tertawa dingin. Jangan khawatir, aku sudah lama ingin mengalahkanmu untuk sementara waktu sekarang, tapi untungnya untukmu, kami di sini di kuil tidak dikenal di depan rupa ilahi. Tidak baik membuat masalah di sini. Setelah kita menyerahkan misi kita tahun depan, aku bisa memberimu pelajaran. Brahma Erudite mendengus. Kamu tunggu saja sampai kamu keluar dari kuil. Saya akan memastikan Anda berharap Anda mati. Bahkan dia tidak akan berani menimbulkan masalah di kuil tidak dikenal. Meskipun dia biasanya akan menentang bahkan para tetua penegak hukum,
dia tidak berani mengambil risiko kemarahan para patriark. Di masa lalu, ada anak-anak Brahma yang mulai bertempur di kuil tidak dikenal, hanya untuk dihancurkan menjadi abu oleh murka rupa-rupa ilahi. Tanpa sepatah kata pun, Brahma erudite pergi. Adapun Yang Qi, matanya berkilauan saat dia melihatnya pergi. Jelas, tidak mungkin dia membiarkan Heaven Moving One lolos dari genggamannya. Kuil tidak dikenal dipenuhi dengan rupa ilahi para leluhur. Mereka semua adalah individu yang sangat kuat yang telah lama meninggalkan dunia abadi Brahman. Beberapa telah binasa, sementara beberapa telah menghilang ke bagian yang tidak diketahui. Namun, kemiripan ilahi masih kuat. Bahkan, beberapa mengandung lautan energi yang tampaknya tak ada habisnya. Jantung Yang Qi berdebar kencang saat dia masuk dan merasakan energi dan kekuatan misterius. Dari apa yang dia tahu, rupa ilahi sebenarnya adalah hubungan spasial yang terhubung ke masa lalu, masa depan, dan hyperdimension lainnya. Dan entitas kuat yang terhubung dengan mereka dapat mengirim kekuatan dan energi melalui mereka dari lokasi yang jauh itu. Yang Qi mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menembus ruang abu-abu dari surga Kaisar Titan, dan itu merupakan upaya yang luar biasa. Dia hanya bisa membayangkan kekuatan yang dibutuhkan untuk menembus karma dan terhubung ke masa kini dari masa depan. Dunia masa depan menakutkan, pikirnya. Saya ingat bocah berpotongan bas itu mengatakan bahwa di era sekarang, para dewa semuanya mati. Tetapi dia juga mengatakan bahwa sebuah peradaban baru akan bangkit secara bertahap. Saya bertanya-tanya apakah peradaban yang dia maksud adalah era masa depan tempat dia berasal, atau bahkan lebih jauh dari itu. Mungkinkah orang-orang dari waktu yang lebih jauh itu telah kembali ke sini untuk mengambil alih kendali? Ada banyak hal yang Yang Qi dengar di masa lalu yang tidak bisa dia pahami. Syukurlah, segel Legiun Dewa dan hal-hal yang dapat dilihat dan dirasakannya di kuil tidak dikenal memberinya pencerahan yang lebih dalam. Pada titik tertentu, mereka melewati rupa ilahi yang menggambarkan patriark setengah manusia setengah naga bersisik. Ketika Yang Qi berhenti untuk melihatnya, Hulatu berkata, "Tuanku, ini adalah August Patriark Proud Dragon, seekor naga Buddha kuno dan salah satu pendiri lainnya. Dia adalah bawahan dari Proud Heaven, dan juga adik laki-lakinya." Patung itu berwarna emas, dan memancarkan aura naga Buddha. Mempertimbangkan bahwa Yang Qi telah menguasai Godfish 8 suku, dia tahu betapa dahsyatnya kekuatan 8 suku naga itu. Dan dia juga tahu bahwa naga Buddha adalah naga yang paling kuat. So Proud Heaven memiliki adik laki-laki yang sebenarnya adalah naga Buddha. Menakutkan, jantung Yang Qi terus berdebar saat dia melihat sekeliling untuk mencari keserupaan surgawi Proud Heaven. Tuanku, keserupaan surgawi Proud Heaven lebih jauh di dalam. Anda tahu, mengingat seberapa kuat Anda, sudah pasti Anda akan dapat belajar sesuatu dari hal-hal ini. Hulatu tidak merasakan rasa hormat khusus terhadap keserupaan ilahi. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Yang Qi, dia agak terinfeksi oleh sikapnya dan semuanya kecuali memandang rendah kemiripan ilahi dan hal-hal semacam itu. Benar, sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat apa yang bisa saya dapatkan dari rupa Proud Dragon. Ini hanya sebuah patung, benarkah ini yang mengesankan? Melihat lebih dekat pada kemiripan ilahi dari Proud Dragon, Yang Qi menyatukan kedua telapak tangannya agar terlihat seperti sedang mempersembahkan pemujaan padanya. Memastikan tidak ada yang akan memperhatikan, dia menggambar di roda takdir dan kabar gembira Mahadewa, serta segel Legiun Dewa, dan mengirimkannya ke arah patung itu. Dia dapat melepaskan tingkat kekuatan yang menyaingi dewa yang berinkarnasi, sehingga tidak ada anak Brahma yang hadir yang dapat mendeteksi aktivitasnya. Tanpa ada yang memperhatikan, dia menyelipkan aliran kekuatan ke dalam rupa ilahi itu sendiri. Apa yang dia lihat mengejutkannya. Patung ini bukan rupa ilahi biasa, ini adalah kekuatan ganda. Menakjubkan, ini adalah konvergensi kekuatan yang belum pernah saya lihat secara langsung sebelumnya. Itu dibuat dengan menghancurkan hukum magis dan materi genetik, lalu membentuknya kembali menjadi manifestasi sains dan teknologi masa depan yang disebut komputer fotonik. 1. Berkat ingatan pemuda berbaju kuning, Yang Qi tahu banyak tentang berbagai produk mekanik dan teknologi dari masa depan, seperti komputer fotonik. Komputer fotonik pada dasarnya adalah gudang informasi. Ada jenis yang berbeda, dengan kekuatan dan fungsi khusus yang berbeda, tetapi yang paling tangguh adalah jenis yang dibuat dari hukum magis masa depan. Komputer fotonik semacam itu dapat melepaskan keterampilan abadi dan seni energi, dan bahkan dapat menciptakan teknik kultivasi baru untuk seni energi kelas dewa. Dan ada bisikan bahwa beberapa dari mereka bahkan dapat menghitung informasi tentang keilahian sejati. Keilahian virtual dan keilahian sejati benar-benar berbeda. Beberapa komputer fotonik yang sangat canggih,
Jika mereka memiliki catu daya yang tepat, sebenarnya dapat menciptakan keilahian virtual. Dengan kata lain, orang biasa yang mendapatkan akses ke komputer fotonik seperti itu dapat memperoleh keilahian virtual dan dengan mudah mencapai level Godmid. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?